sebelum kita mulai, kita kirimkan Al-Fatihah dulu untuk mu'allif kitab Syekh Al-Imam Al-Ghazali, ittikhadan li barakati hadzal kitab wa intifa'an bi ulumi Syekh Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Naqra surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, silakan, saya minta ada yang membaca. Wa amma qauluka, coba. Ya, tidak masalah. Kita tidak wajib benar ya untuk membacanya. Kita kan lagi belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qauluka innal masyhurin minal ulama'i hum al-fuqaha wal mutakallimun fa'lam an ma yanalu anna ma yanalu yunalu aja gini baca. Yunalu bihi fadlu indallahi syai'un wa ma yunalu bihi syuhratu indan nasi syai'un akharu falaqad kanat syuhratu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bil khilafati wa kana fadluhu alladhi bisirri ada bisirrinya lagi. Bisirri alladhi waqarra fi qalbihi. Alladhi waqarra fi qalbihi. Oke, cukup. Paham lah. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan. Siapa tadi? Saya dengar tadi ada saya Ustaz. Wa amma qauluka, adapun ungkapan engkau, inna al-masyhurina minal ulama'i wal fuqaha'u wal mutakallimuna. Nah, baru maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalau kata Anda bahwasanya yang termasyhur dari para ulama itu yang orang-orang yang ahli fikih, ulama fikih dan ilmu kalam, maka ketahuilah bahwa kelebihan yang didapatkan atau diperoleh mereka pada sisi Allah itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa, dan kemasyhuran yang didapatkan oleh mereka itu dan kemasyhuran yang diperolehnya pada manusia itu merupakan suatu hal yang lain juga. Sesungguhnya kemasyhuran Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah karena dia seorang khalifah. Sedang kelebihan yang diperolehnya adalah karena suatu sir rahasia yang mulia di dalam hatinya atau kalbunya. Oke, terima kasih. Jadi terjemahannya begitu ya, tapi ini syarahnya begini ya. Adapun ungkapan bahwa orang-orang yang terkenal dari kalangan ulama itu adalah para ahli fikih dan para ahli kalam. Jadi saat itu yang terkenal itu memang ulama-ulama fikih dan ulama-ulama ahli kalam. Kenapa mereka terkenal? Karena mereka banyak karyanya dan banyak perdebatannya, sehingga yang paling banyak perdebatan, paling banyak karya itu kemudian menjadi viral, jadi populer. Coba kalau dia tidak banyak berdebat, ya santai aja. Sampai sekarang pun kita begitu. Kalau ada orang yang ingin
buru-buru viral, Anda harus membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Dalam istilah orang-orang Mesir itu dikatakan khalif tu'arab. Khalif tu'arab itu ya berbedalah engkau dengan yang lain, maka engkau akan dikenal orang banyak gitu. Ya ini sindiran juga satu sisi gitu. Fa'alam, kata beliau, annama yunalu bihi al-fadlu 'indallahi syai'un, bahwa keutamaan yang itu diterima oleh seseorang, yang itu keutamaannya bersumber dari Allah, maka itu adalah sesuatu. Sementara kemasyhuran orang atau popularitas seseorang yang itu dikenal di mana-mana oleh manusia atau dikenal oleh publik, oleh masyarakat gitu kan, itu syai'un akhar, itu sesuatu yang lain. Artinya kita harus membedakan keutamaan ini dari Allah apa dari manusia itu. Kalau keutamaan dari Allah itu beda dengan keutamaan dari manusia gitu. Manusia bisa saja memuji seseorang gitu kan, tapi belum tentu dia terpuji dalam pandangan Allah. Atau bisa sebaliknya, orang yang Allah puji itu kadang-kadang sengaja Allah sembunyikan dia dari popularitas di publik. Ya syukur-syukur kalau misalnya kedua-duanya dapat. Ya Allah, itu mungkin makam para aulia. Para wali-wali itu kalau ya Allah kalau lagi senang gitu kan untuk memviralkan hambanya, ya sebentar saja, sesaat tak ya Allah Ta'ala kun ya pun populer. Itu kalau yang dikejar popularitas. Ya idealnya begitu memang gitu kan. Dia terkenal di langit, terkenal juga di bumi gitu kan. Di langit terkenalnya karena kesolehannya, karena ketakwaannya, karena ilmunya. Bahkan dulu kan Nabi Musa pernah menantang Imam Ghazali, bukan menantang Imam Ghazali sebetulnya, menantang gara-gara ada ungkapan Nabi itu bahwa inna ulama'a min ummati kal anbiya Bani Israel kan gitu. Jadi Nabi Musa merasa wah, ulamanya Nabi Muhammad itu setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Kalau merasa tertantang gitu lah, kalau menantang sekalinya, ya terjadilah dialog dengan Imam Al-Ghazali. Pokoknya kesimpulan akhirnya dia memuji lah besar lain gitu kan, besar lain gitu lah. Hanya Imam Ghazali itu, belum imam lainnya kan. Jangan tahu Imam Syafi'i kan, belum yang lain-lain. Jadi idealnya ya kalau masyhur di langit, masyhur juga di bumi, dan itu tidak menghalangi seseorang untuk tetap tidak pada jalur kesombongan gitu. Ya kadang-kadang popularitas itu bisa memicu kita itu untuk bersikap merasa paling daripada orang lain. Tapi kita lihat-lihat juga, banyak juga orang masyhur tapi tetap sidin tawadhu. Kita lihat aja kalau ulama di Banjar ini yang duduk-duduk di makam itu, lihat gaya hidup bukan sidin itu, ya memang sederhana aja. Padahal punya kesempatan untuk memiliki banyak kekayaan. Nah jadi maksud Imam Ghazali itu begitu. Jadi kalau keutamaan yang dari Allah kemudian disandingkan dengan popularitas di tengah-tengah masyarakat, itu harus dibedakan dulu Jansidin. Keutamaan dari Allah itu sesuatu, popularitas itu sesuatu yang lain. Belum tentu memang ini beriringan. Nah kemudian Sidin mencontohkan di sini, falaqad kanat syuhratu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an bil khilafah. Contohnya jalan Imam Ghazali, sahabat Abu Bakar Siddiq itu popularitas Sidin di tengah-tengah masyarakat itu adalah sebagai khalifah. Tetapi keutamaan Abu Bakar itu adalah asir alladzi waqara fi qalbihi,
rahasia yang menetap di dalam kolbunya yang tidak dimiliki rahasia-rahasia itu di tengah sahabat-sahabat yang lain. Jadi keutamaan Abu Bakar itu justru di situ dalam pandangan Allah Ta'ala. Oke. Jadi berbeda tadi lah. Sidin memang sebagai khalifah mungkin dikenal di masyarakat Sidin, tapi ada yang tidak dikenali masyarakat terkait atau tentang Sayyidina Abu Bakar ini. Ternyata Sidin itu punya rahasia yang di kolbu yang itu tidak dikenali orang, dan itu justru yang menjadi keutamaan oleh Sayyidina Abu Bakar. Oke, lanjut lagi baca. Faqad kana wa kana syuhratu. Jangan salah. Kita di sini forumnya forum wani salah. Lagi belajar dakwah, belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana syuhratu Umar radhiyallahu anhu bisiyasati wa kana fadluhu bil ilmi billahi alladhi asyarihi bimawtihi wa yaqsiduhu taqarrubu ila Allah azza wa jalla bi wilayatihi wa aqlihi wa syafaqatihi ala khalqihi wa huwa amrun baqiyun fi sirrihi. Oke, cukup. Jelaskan. Maka dulu pemaskuran Umar radhiyallahu anhu itu karena hebat beliau dan politik, dan kelebihannya itu disebabkan oleh ilmu yang diberikan oleh Allah. Yang bisa asalinya ada 9 asal. 9/10. Jadi ilmu itu hilang 9/10 dengan perginya, dengan wafatnya Sayyidina Umar. Ya, dengan meninggalnya Umar, maka jamaah ilmu sebar 9/10 dengan sebabnya meninggalnya Umar. Dan beliau bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ketika kepemimpinan beliau dan keadilan beliau dan kemurahan hati beliau atas umatnya. Dan ini merupakan perkara batin yang berada dalam sir. Oke. Jadi popularitas Umar itu di tengah publik adalah yang sampai kita sekarang ya, kita kenal beliau itu sebagai ahli siasat atau pakar politik lah. Jadi pada pemerintahan Umar ini kan Islam banyak mengalami perluasan ya, bahasa sejarah itu mengalami ekspansi ya. Nah, ekspansi itu maknanya bisa positif bisa negatif kita memahami ya. Karena kadang-kadang bahasa sejarawan itu ada unsur-unsur bentuk opini ya. Bentuk opini itu ya pendapatnya pribadi ketika menilai. Jadi kita misalnya harus jeli nih bahasa-bahasa sejarah. Kadang-kadang Islam itu disebutkan menaklukkan, melakukan penaklukan gitu. Dan itu diawali pada masa Umar ini ya. Kalau masa Abu Bakar, beliau hanya 2 tahun menjabat sebagai khalifah dan terlalu sibuk dengan bagaimana mengembalikan orang-orang yang murtad gitu. Jadi dalam catatan sejarah itu beliau terlalu lebih banyak memberikan penyadaran kembali kaum-kaum murtadin gitu. Jadi banyak terkuras ke sana pikiran Sidin. Lagi pula masa jabatannya hanya 2 tahun, kemudian beliau wafat. Nah, sementara pada masa Umar bin Khattab ini lebih lama masa jabatannya. Dan masa jabatan Umar inilah kemudian beliau banyak mengislamkan wilayah-wilayah yang tadinya non-muslim. Nah, hanya saja yang perlu kita diskusikan ya, apakah benar Umar itu melakukan perluasan tadi itu dengan kekerasan, dengan peperangan? Apakah jadi begini, ini analisanya benar atau salah ya nanti Bu Pian banyakilah membaca buku sejarah.
Jadi ketika Islam itu berdampingan dengan wilayah lain yang non Muslim, gitu kan, banyak orang terkesima melihat akhlak orang Islam. Pertama itu. Kemudian yang kedua, tentu terjadi dialog antara mereka gitu kan. Ya nanganan bubuhan akar rumput, bubuhan ratik warani kan, anggaplah kayak kita misalnya bersebelahan lawan warga yang non Muslim misalnya di sebelah tetangga RT kita ya. Terjadi dialog misalnya, anggaplah ketika itu duduk di warung misalnya kan, meskipun kita tidak tahu apakah masa itu sudah ada warung lah, kayak kita ya kan banyak warung ya, bukan di warung asal jangan warung jambre aja. Warung jambre itu lain sudah mandirannya, itu sama visinya yang duduk di situ. Ada ini nah di warung, anggap ya, ini ilustrasi sederhananya saja. Jadi terjadilah dialog situ kan. Ikan di negara Muslim itu nyaman lah hidup. Oh kami nyaman aja. Kami bayar pajak karena tinggi pajaknya, meskipun kami non Muslim, tapi kami ini pajaknya ringan aja. Amun kami berislam makinnya kada bayar, karena bila berislam kami bayar zakat saja kewajibannya, tidak bayar pajak. Karena kami masih non Muslim dan non Muslim kami ini dihargai oleh Umar bin Khattab, makanya kami di sini nyaman. Kadalah tetangga tadi itu lalu jadi hendak menjadi bagian daripada pemerintahan Umar. Hendak kira-kira ya Pak. Kenapa? Oh ternyata di bawah kepemimpinan Umar jauh lebih sejahtera daripada kami di bawah kepemimpinan Romawi. Tapi kami tersiksa, bayar pajaknya tinggi, terus perhatian dari penguasa tidak terlalu intens terhadap kami. Apa yang buahnya? Pedulikan terhadap kami. Pembangunan tidak ada, perhatian tidak ada, pendidikan tidak ada, dan seterusnya. Akhirnya mereka tertarik melihat apa yang ditawarkan oleh Sayyidina Umar kepada warganya. Nah, singkat kata mereka kemudian memohonlah kepada pemerintah, kepada Sayyidina Umar sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, tolong bebaskan kami dari cengkraman ya, dari penjajah hewan itu kan. Dari siapa penguasanya? Romawi. Bebaskan Romawi. Tapi yang lebih terkenal itu Persia juga begitu kan. Jadi Islam waktu itu di antara dua penguasa dari luar lah, yang satu Romawi, yang satu Persia. Nah, kedua wilayah ini sama, requestnya tuh ke Umar tuh sama. Lalu Umar mendengar seperti itu, mereka merasa terjajah, mereka ingin dibebaskan, minta tolong untuk dibebaskan. Sehingga Umar kemudian mengirimi surat kepada penguasa-penguasanya. Wahai para penguasa Romawi, semoga Tuhan memberkatimu. Pastilah bahasanya itu ramah. Ada situs ini man, woi, bakal gitu ya. Kayaknya nanti kayak itu, kalau ada negosiasi di situ. Nah, ya temperamen-temperamennya Umar, saya kira banyak kelembutan beliau. Jadi tentu saja ada negosiasi dulu. Tentu saja juga pihak Romawi maupun Persia itu pasti menolak. Kenapa? Karena pacang wilayahnya ya, pacang 4 orang sebelahnya tadi tolaknya. Jadi Umar waktu itu negosiasi ini, ada penduduk atau orang-orang atau kelompok atau masyarakat yang berada di wilayah kekuasaan sampean, bubuhannya ini hendak menyembelih kepada kami. Alasannya sederhana, bubuhannya tidak merasa nyaman di wilayah bubuhan, hendak menjadi bagian dari kami. Karena mereka ingin berislam, karena mereka macam-macam kan alasannya. Setelah ditolak, kirim surat negosiasi kedua, kayak apa nih? Kami hendak mempertahankan dan membebaskan mereka. Ditolak lagi, terjadilah pertempuran, terjadilah peperangan gitu kan. Tujuan kita itu waktu itu adalah untuk membebaskan, bukan untuk mencaplok atau menguasai. Apalagi bahasa sejarah itu penaklukan. Penaklukan itu kan kesannya kita menyerang, ofensif. Padahal tidak, ada negosiasi juga di situ. Tujuannya adalah untuk membebaskan. Nah, ini yang terkenal pada zaman Umar bin Khattab. Beliau banyak melakukan pembebasan wilayah untuk menyelamatkan masyarakat lah gitu. Ya popularitas Umar di situ. Nah, tapi kata Imam Ghazali itu popularitas Sidin sebagai khalifah tadi. Tapi yang banyak orang tidak mengetahui,
adalah keutamaan sidin, yakni adalah ilmu, al-ilmu billah, makrifat kepada Allah, yang mana ketika beliau wafat itu, bersama dengan kewafatan beliau itu hilanglah tis'atu a'syarihi bimautihi. Jadi 9/10. Jadi kalau 9/10 itu bilang satu jadi kita tinggal kan, iyalah. Jadi yang 9 hilang bersisa satu. Ini perumpamaan aja kayaknya lah. Ada dampang kira-kira ukurannya sawatlah Imam Ghazali kemudian mengukur. Tapi ulama-ulama menyebutkan seperti itu. Jadi tis'atu asyar itu ya itu gelar Umar juga yang memang punya keilmuan yang tidak dimiliki sahabat yang lain juga. Nanti beda lagi dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu ya pintu gerbangnya ilmu. Nah, selain itu Umar ini juga punya keutamaan selain ilmu adalah keutamaan kemampuannya untuk taqarrub kepada Allah. Yaitu apa? Jadi ia menjadikan kekuasaannya terhadap wilayahnya, keadilannya dalam memimpin negara, kemudian sifat syafaqahnya, kasih sayangnya kepada masyarakatnya, itu ia lakukan biqasdihi taqarrub ilallah. Jadi tujuannya itu semua ia lakukan karena taqarrub kepada Allah. Nah, itulah yang membuat Allah kemudian memberikan fadlunnya, memberikan keutamaannya kepada siapa? Kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala. Wa huwa amrun batinun fi sirrihi, dan itu adalah perkara yang batin, yang tersembunyi dalam rahasianya. Sirrihi-nya ini kembali kemana? Hi-nya ini kira-kira lah kepada amrun kayak. Ini ilmunya ulun kada sampai tarilah lah masalah sir-sir ini. Bisa kepada Allah, bisa juga nah, karena di sini ada ilallahnya, taqarrub ilallah sirrihi. Oke. Karena kita tak gunakan guru-guru yang lebih paham kemana sir huknya nih, domir hi-nya nih, roji lainnya. Lanjut lagi baca. Fa'amma sa'iru af'alihi al-zahirati. Fa'amma sa'iru af'alihi al-zahirati fayatasawwaru duha min talibil jahi wal ismi wa sum'ati wa radhibi bi syuhrati fatakunu syuhratu fi ma'wal muqliku. Nah, terus Wal fadlu fi ma huwa sirrun la yattali'u alaihi ahadun. iya betul. Ya betul. Jelaskan Bang. Maka adapun seluruh perbuatan yang nampak, perbuatan beliau yang nampak tadi itu menggambarkan di dalam beliau itu dari orang yang menuntut kemuliaan, kesyarapan tidak banyak orang. Lanjut dulu. Usaha pada menangan apa tadi? Maka ada pun semua perbuatannya yang mana? Hah? Yang Umar tadi. Ini kayaknya kepada fuqaha dan mutakallimun juga yang kita berujuk akan. Semua perbuatan daripada hal mutakallim itu yang zahir yang itu menggambarkan
di dalam hatinya itu daripada orang-orang yang menghendaki daripada kemuliaan kebenaran dan yang meminta dengan orang yang dan menggemari dan menghendaki menginginkan daripada di ketenaran. Maka ketenaran tersebut atau popularitas tersebut merupakan sesuatu yang merusak yang tadi, yang sedangkan itu merupakan sesuatu yang rahasia dan tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, oke, jelas lah. Karena jadi kita kembalikan aja gini hi-nya nih, meskipun domirnya mufrad ya, tapi kalau ke Umar itu kayaknya terlalu berat kita membahas itu. Jadi seluruh perbuatan zohir itu bagi siapapun sebetulnya, termasuk para fuqaha dan mutakalimun, itu digambarkan kemunculannya itu berdampak pada atau berkeinginan untuk mengejar popularitas gitu kan, nama baik, kemudian rasa sum'ah itu ingin selalu didengar orang, dan juga kecintaan terhadap popularitas itu sendiri. Jadi itu jadi maksudnya begini, pekerjaan-pekerjaan yang tidak melibatkan pekerjaan hati, artinya kita menggawi sesuatu itu ya secara zahir saja gitu ya, tidak melibatkan hati lah gitu. Itu biasanya tujuannya itu adalah mengejar jah itu apa, jah itu kemuliaan gitu ya, bisa kita jadikan pangkat, jabatan gitu ya, nama baik, kemudian hal-hal yang ingin disum'ah itu apa, sesuatu yang membanggakan pada ragib fi syuhrah, kemudian cinta terhadap popularitas itu. Jadi maka popularitas itu menjadikan sumber kehancuran bagi seseorang. Nah, sumbernya lagi tadi kan af'al yang zahirah. Kita memahaminya begitu. Pemahaman terbaliknya adalah af'al yang melibatkan hati, insya Allah tidak seperti itu. Gitu ya. Dan keutamaan yang bersumber dari Allah itu adalah sir. Tadi betul ya, yang tidak bisa diketahui oleh siapapun, itu kehendak Allah sudah. Yang tidak bisa juga dimunculkan oleh manusia. Jadi keutamaan itu kadang-kadang tidak bisa kita prediksi. Manusia barangkali punya keinginan untuk masyhur tadi atau untuk mendapatkan keutamaan. Tapi sekali lagi itu tidak bisa kita rekayasa. Maka kalau kita husnudzon kepada para ulama-ulama, saya beberapa waktu lalu pernah juga ditanya orang, kayak apa menurut piannya, ini mohon maaf lah, kayak apa menurut pian lawan guru-guru yang ada di Banjar ini, yang sudah dapat panggung bahasanya tuh ya, padahal masih muda. Saya langsung merah berapa maksud pian jelas tuan guru yang masih di Masjid Raya kan, nggih ya, keanoman ya. Padahal guru-guru yang lebih tua kan masih banyak ya. Jadi jurulan, nah itu kita akan tahu kadang-kadang meskipunnya anom, tapi Allah menuhakaninya karena ilmunya kayak tadi gitu nyambat. Karena dikatakan al-alimu kabirun wa in kana hadatsan wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Terjawab begitu. Jadi orang yang alim itu dia akan Allah jadikan besar di mata manusia, meskipun dari segi usia masih muda. Tapi ada orang yang sudah secara usia tua, tapi tidak lebih cerdas, tidak lebih alim daripada yang muda-muda ini, maka dia tidak akan pernah mendapatkan posisi itu. Dia tetap saghir, dia tetap kecil di mata manusia. Nah, ini yang kita akan tahu sir tadi itu.
Jangan-jangan bubuan sidin itu punya keutamaan. Nah kita kada ketahui bubuan sidin mungkin rajin tahajud saben malam umpamanya kan. Amalia-amalia orang tuh nang kita kada tahu. Orang mendawankan amalia-amalia itu. Ada kita tuh melihat, nah Pak sudah jadinya aja. Lalu boleh kayak behiri gitu nah. Bukan behiri juga, aku kan menuduh sini behiri, kan cuman sini kenapa sampai terpikirnya itu nah. Itu urusan Allah Ta'ala memunculkan siapa-siapa di benak kita. Dulu kan abah guru haji umpamanya kan, Sidin dari segi usia mungkin dia nggak matang gitu. Karena usia Sidin itu, nah tiba-tiba pengganti Sidin ini padahal murid-murid Sidin juga, murid-murid Sidin juga itu. Karena saya juga pernah beberapa kali mengikuti kajian yang di Citra Geraha, komplek Citra KC Kota Citra Geraha yang di wadah Haji Nurul. Nah dulu kami setiap Senin dan Selasa itu dari jam 11 itu ada pengajian sama guru haji itu. Kitabnya yang terakhir saya ikuti itu Tanbihul Muqtadin namanya. Itu kalau kami kan duduknya di belakang-belakang jauh, tapi bubuan murid-murid utama sini kita sebut aja guru-guru yang ada sekarang itu duduknya tuh melingkar di hadapan dua guru aja itu. Nah, keutamaan bubuan sini itu namanya ilmu, padahal sudah alim, sudah bisi jamaah banyak, tetap aja datang ke guru situ. Jadi wajar bubuan sini ini kemudian mewarisi, yalah orang bubuan sidin juga yang memaraki sumber kemuliaan itu. Kalau kami ini datang belakangan, tadudi ubahano, maulah duduk ke muka, ada tahu diadepin kan. Jadi kita duduk di belakangnya, meskipun kita nyimak dua, mendobit pulang itu juga. Bubuan sidin yang sudah pintar-pintar mendobit juga. Jadi maksudnya kita harus nuzul saja. Itu Allah sudah menggerakkan, siapa yang menggerakkan hati manusia yang ketujuh misalnya kesabila. Ini kalau memang orang itu tidak dibuat Allah menarik, dia tidak akan tertarik orang. Ya. Jungkir balik kita misalnya merekayasa supaya kita populer gitu kan. Tetapi kalau populer, kalau itu yang dikejar. Tapi kalau kita mengejarnya adalah keilmuan, ilmu saja. Saya ini merekam nih, saya tidak peduli viewersnya berapa, karena bukan itu tujuan saya. Kadang kawan saya ada yang membisiki, dikelola bangnya channel YouTube tuh. Jadi aku kadang mengajar apa-apa, anak ditonton orang kadang ada masalah ini, cukup sebagai kenang-kenangan pribadi, terutama untuk anak-anakku. Kalau aku cucu, berarti anak dan cucu-cucuku, bahwa abah Ikam, Kai Ikam dulu punya kenangan indah di sini. Nah, itu terutama di BGL dia nih. YouTube-nya tuh di BGL sebenarnya. Di tempat saya ngajar lain ada. Karena aku supan kayak gini nih, nah betajak nang kamera kayak supan. Jadi nah khusus di sini aja nanti direkam, di lain-lain kan sudah direkam. Ada yang pengajaran lain juga, cuman ada kita rekam. Jadi di sini kita ada proses belajarnya. Kalau di lain kan saya cuma baca jelaskan. Kalau di sini kan kita ada prosesnya, bukan pian membaca juga, bukan pian ada salah-salahnya juga kan. Jadi proses-proses itu yang kita nikmati bersama. Nah, jadi ini kenang-kenangan buat keluarga saya pribadi dan anak cucu. Menyakananya ingat gitu kan. Jadi wah ada. Kadang kita kadang tahu. Saya pribadi misalnya hendak kenapa saya jadi merekam itu karena keingatan kuitan Sidin padahal bahari kesana kamari ceramah arwah abah itu kan pendiri pondok juga di Tanjung itu. Cuman kada rekam jejaknya tuh nah apa buktinya? Karena kan ada kayak gininya. Lalu ya itu sudah hilang ya. Kai kita kada tahu gawian kai bahari itu apa. Karena kan tidak ada rekamannya, apalagi dato kan kuitan kai. Jadi ini maksud saya begitu, ini akan jadi kenang-kenangan buat
anak keturunan saya. Jadi itu aja, tidak peduli viewersnya hanya 5 kah 7 kah, ada apa juga menonton anak bini, yang penting ada apa, yang penting ada rekamannya. Karena kalau di YouTube ini kan selama kada di banner tuh ada tarusnya kalau jadi kita kada kelakuan juga di situ, apa di banner aman aja. Oke lah, jadi itu tadi. Kadang-kadang popularitas itu huwal muhlik, bisa menjadi sumber kehancuran. Karena orang, lihat aja lah orang yang populer itu, sekali dia berbuat salah, sealaman nih ya diserang orang, diserang netizen kan gitu. Itu yang terjadi dengan artis ya Allah. Cepat dia populernya, tapi gara-gara sekali memukul bininya langsung ya siapalah itu kan mesti si beliau itu, bisa saja yang lain juga. Jadi popularitas itu hati-hati. Bahkan ada orang yang sangat populer tapi gara-gara suka membuat konten yang misalnya memanfaatkan situasi, itu juga banyak dibully orang. Jadi kita tuh popularitas itu bisa menghancurkan juga, bisa mengangkat, bisa juga menghancurkan. Hati-hati ya. Nah, tapi kalau keutamaan jadi Imam Ghazali yang kita kejar itu keutamaan dari Allah, masa bodoh dengan popularitas, bahwa sirrun la yattari'u alaihi ahadun, itu adalah rahasia yang tidak bisa seseorang atau siapapun yang memunculkannya, karena itu prerogatif Allah gitu. Benar-benar sisanya kita baca sedikit. Wal fuqaha wal mutakallimuna mithlul khulafa'i wal qudati wal ulama'i. Jadi kadang-kadang posisi para ahli fikih dan para ahli kalam itu persis sama khalifah, sama seperti hakim, sama juga seperti ulama. Jadi kalau dia populer mungkin seperti khulafa, kalau dia populer lainnya dia seperti qudat, tapi kalau dia misalnya punya sir maka dia seperti ulama. Waqad inqasamu, dan hal demikian itu terbagi. Faminhum man aradallahu aradallah inginlah. Faminhum man aradallah subhanahu bi'ilmihi wa fatwahu wa dabbihi an sunnati nabiyhi wa lam yatlub bihi riya'an wa sum'atan. Mereka itu adalah yang menginginkan bahwa Allah saja yang menjadi tujuannya. Dengan apa? Dengan ilmunya itu. Jadi dengan ilmunya tujuannya Allah, dengan fatwa-fatwanya tujuannya Allah, dengan pembelaannya atas sunnah nabinya itu tujuannya juga Allah. Walam yatlub bihi riya'an, dia tidak meminta atau tidak bertujuan untuk dipuji-puji orang, dilihati orang, wala sum'atan, untuk didengar orang atau didengarkan orang lain. Wa ulaika ahlu ridwanillahi ta'ala, maka mereka itu adalah para ahli yang mengejar keridhaan Allah Ta'ala. Wa fadluhum indallahi li'ilmihim, dan keutamaan mereka karena li'amalihim bi'ilmihim. Keutamaan mereka itu di sisi Allah karena mereka mengamalkan akan ilmunya. Wa ila iradatihim wajhillahi ta'ala, wa li iradatihim wajhallah wa li iradatihim wajhallahi subhanahu bi fatwahum wa nadhihim. Jadi karena keinginan mereka itu hanya mengharapkan ridha Allah dengan semua fatwa-fatwa mereka, dengan semua pandangan-pandangan mereka. Wah, ini luar biasa. Jadi tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya Allah. Fa inna kulla ilmin amalun fa innahu fi'lun muqtasalun. Fa inna kulla ilmin amalun. Karena sesungguhnya setiap ilmu itu harus diamalkan. Fa innahu fi'lun muqtasalun, dan itu adalah pekerjaan yang bisa diusahakan.
Walaysa kullu amalin ilman, dan tidak semua amal itu menghasilkan ilmu. Wah, ini dalam berarti setiap ilmu itu menuntut amal, karena itu adalah sesuatu yang bisa diusahakan. Tetapi tidak semua amal itu berbasis ilmu. Jadi kalau ilmu itu menghasilkan amal, karena amaliyah itu bisa kita lakukan. Kenapa bisa kita lakukan? Karena kita tahu ilmunya tadi. Maka dia fi'lun muktasabun, pekerjaan yang bisa diusahakan. Kenapa bisa diusahakan? Karena tadi kita tahu ilmunya sudah. Masa sudah tahu ilmunya karena kalau diusahakan? Dan tidak semua amal itu basisnya ilmu. Tidak semua amal itu berbasis pengetahuan. Artinya ada aja orang beramal itu kada tahu ilmunya. Nah, maksudnya begitu. Wat-tabibu yaqdiru 'ala taqarrubi ila Allah Ta'ala bi'ilmihi. Fa yakunu mataban 'ala 'ilmihi min haitsu innahu 'amilun lillahi subhanahu wa ta'ala bihi. Nah, contohnya seorang tabib, seorang dokter, itu dia memiliki kemampuan untuk bertaqarrub kepada Allah Ta'ala dengan apa? Dengan ilmunya. Fa yakunu mataban, maka itu akan menjadi pahala ala ilmihi, atas ilmunya itu. Min haitsu innahu 'amilun, karena dia menjadi pekerja lillahi ta'ala, karena menjadi pekerja yang itu dia niatkan karena Allah dengan pekerjaannya itu. Wasultan yatawassatu bainal khalqi lillah, dan seorang penguasa yang berusaha menjembatani antara dirinya dan juga masyarakatnya, yang itu apabila ia niatkan lillah fa yakun mardiyan 'indallah, maka itu menjadi hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan jadi pahala juga. La min haitsu innahu mutakaffilun bi'ilmiddin, tidak berdasarkan itu adalah semata-mata tanggung jawab daripada ilmu agama. Bal min haitsu huwa mutaqallidun bi'amalin yuqsadu bihi taqarrub ila Allah azza wa jalla bi'ilmihi, tetapi itu dipandang pada aspek dia taklid dengan amal yang ia lakukan bertujuan atau dengan niat taqarrub kepada Allah azza wa jalla dengan ilmunya. Demikian kiranya, mudah-mudahan manfaatnya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.